Pasal 2 ayat 3 Perma nomor 4 tahun 2016 memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan syarat paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah yang berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Berjumpa lagi dengan saya Kapten Indonesia Oktober SH di program Kapten Indonesia Show, yaitu YouTube channel yang bercita-cita ingin mewujudkan bangsa Indonesia yang melek hukum dan melek politik. Kenapa kita harus melek hukum? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia yang menjadi mangsa hukum, yang mendapatkan ketidakadilan di negara hukum Indonesia. Dan kenapa kita harus melek politik? Agar tidak ada satupun rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia yang menjadi korban politik di negara yang sangat demokratis ini. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang penegakan hukum, yaitu masih tentang pra-peradilan, yaitu terkait upaya hukum yang memungkinkan untuk pra-peradilan. Dalam uji materi terhadap pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang diajukan oleh Antoni Chandra melalui kuasa hukumnya, yakni David Surya, Ricky Kurnia, Margono, dan Adi Dharma Wicaksono, mendapat kesimpulan bahwa seorang yang telah memenangkan pra-peradilan dapat ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh penyidik aparat penegak hukum. Terhadap permohonan uji materi tersebut, majelis hakim menolak gugatan yang diajukan karena permohonannya tidak beralasan menurut hukum. Namun dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Manahan Sitompul menyampaikan pra-peradilan hanya berkenaan dengan prosedur tata cara penanganan seorang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana sebagai fungsi checks and balances, ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, tidak serta-merta tertutupnya dilakukan proses penyidikan kembali terhadap seorang tersangka apabila ditemukan bukti-bukti yang cukup setelah permohonan pra-peradilannya dikabulkan. Ini dibahas dalam MK tolak permohonan uji aturan banding terhadap putusan pra-peradilan tahun 2017. Manahan menyampaikan pasal 2 ayat 3 Perma nomor 4 tahun 2016 memberikan kewenangan terhadap penyidik untuk dapat menetapkan status tersangka kembali kepada orang yang sama dengan syarat paling sedikit 2 alat bukti baru yang sah yang berbeda dari alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara. Makna alat bukti yang berbeda dari sebelumnya menurut Mahkamah Konstitusi adalah alat bukti yang telah digunakan pada perkara sebelumnya, namun harus disempurnakan secara substansial dan bukan sebagai alat bukti yang sifatnya formalitas semata, sehingga alat bukti tersebut dapat dikatakan sebagai alat bukti baru. Itu kata Muhtaram. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan penyidik dapat kembali menerbitkan surat perintah penyidikan sprindik sehingga penyidikan dapat kembali dilakukan secara ideal dan benar. Meskipun pra-peradilan
telah membatalkan status tersangka atas seseorang. Hal ini harus dipahami bahwa sepanjang prosedur penyidikan dipenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka penyidikan baru tetap dapat dilakukan. Ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman ketika membacakan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada tanggal 10 Oktober tahun 2017. Ini oleh Muhtaram. Jadi itu tadi upaya hukum yang memungkinkan untuk pra peradilan, bahwa seorang tersangka yang sudah dibatalkan status tersangkanya melalui pra peradilan bisa menjadi tersangka kembali, bisa dilakukan penyidikan apabila ada dua bukti baru yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang tersebut menjadi tersangka lagi. Ini perlu kita pahami bersama, perlu kita cermati bersama, dan tentunya akan sangat bermanfaat bagi semua rakyat Indonesia jikalau benar-benar belajar tentang ilmu hukum, tentang KUHP. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video saya ini kepada seluruh masyarakat Indonesia yang membutuhkan, yang mungkin keluarganya atau dirinya sedang menghadapi permasalahan hukum di negeri kita. Semoga bermanfaat. Saya Kapten Indonesia Oktobrian DSH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan mereka yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.